Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Abes Arca Putra. Saat ini merupakan dosen program studi S1 Ilmu Komunikasi, Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Saat ini, saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2025. Sebagai salah satu persyaratan utama dalam tahapan sertifikasi dosen, kali ini saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar ilmu komunikasi. Saya mengajar mata kuliah pengantar ilmu komunikasi pada semester ganjil, lebih tepatnya pada mahasiswa semester 1 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah pengantar ilmu komunikasi merupakan mata kuliah wajib program studi. Mata kuliah pengantar ilmu komunikasi ini dibagi menjadi 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali tatap muka pembelajaran, 1 pertemuan UTS, dan 1 pertemuan UAS. Pada implementasi pengajarannya, saya mengacu pada pendekatan yang disebut sebagai DIA. Delivery menekankan pada penyampaian materi perkuliahan kepada mahasiswa, baik melalui ceramah, presentasi, diskusi, atau menggunakan berbagai media pembelajaran lainnya. Interaction menekankan pada pentingnya interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta antar mahasiswa. Bentuk interaksi bisa berupa tanya jawab, diskusi kelompok, forum diskusi online, atau kegiatan kolaboratif lainnya. Terakhir, asesmen menitik beratkan pada tahapan evaluasi untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan. Proses penilaian dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti kuis, tugas individu, kelompok, ujian, presentasi, atau portofolio. Adapun deskripsi mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, yaitu mata kuliah ini berfokus pada konsep dasar ilmu komunikasi yang mencakup hakikat, definisi, fungsi, prinsip, proses, model, konteks, dan bidang-bidang ilmu komunikasi. Mata kuliah ini membekali mahasiswa terkait sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan mengedepankan penguasaan serta pemahaman secara menyeluruh tentang ilmu komunikasi. Perkuliahan pengantar ilmu komunikasi diselenggarakan dengan pendekatan hybrid learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring dan juga daring melalui platform learning management system resmi Universitas Negeri Padang, yaitu smile.unp.ac.id. Mahasiswa dapat mengunduh RPS, mengisi daftar hadir, mengakses materi perkuliahan, mengerjakan dan mengunggah tugas secara daring. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara luring di kelas. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi, yaitu dari capaian pembelajaran lulusan tersebut, kemudian diturunkan menjadi 7 capaian pembelajaran pada mata kuliah atau CPMK, yang diantaranya yaitu untuk materi dan bahan kajian pada mata kuliah ini antara lain yaitu penilaian mata kuliah pengantar ilmu komunikasi ini mencakup 5 komponen utama, yaitu khusus untuk tugas case-based learning dan tugas project-based learning, saya membuat lembar kerja mahasiswa yang berisikan panduan, tahapan, dan sistematika penugasan. Kemudian, untuk kelulusan mahasiswa mengikuti standar yang ditetapkan oleh Universitas Negeri Padang, yaitu mahasiswa yang mendapatkan nilai dalam rentang 50-100 atau dalam rentang huruf mutu A sampai dengan C-. Terima kasih telah menyimak aspek-aspek yang saya gunakan dalam bidang pengajaran. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu komunikasi yang telah saya lakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Sore, Bapak. Yap, selamat datang di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi.
Mungkin ada beberapa dari teman-teman udah kuliah dari pagi tadi, tapi kemudian ya mungkin ini kuliah terakhir. Saya harap tenaganya masih ada. Udah pada makan kan? Udah, Pak. Ngopi udah? Udah dong. Oh, udah dong, harusnya nggak ada alasan buat ngantuk kan ya? Harusnya. Agar perkuliahan hari ini dapat berjalan dengan lancar, saya harap setiap kita dapat berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akan ambil absen. Sebelumnya juga teman-teman silakan ambil absennya di e-learning ya, di Smile. Tapi di kelas tetap saya akan ambil absen. Pandu Bintang Sidi. Sehat Pandu? Fatimah? Aura? Ada Bapak. Siva? Nadifa? Sakit ya? Aufa Rehan? Raffi? Fatur Rizky? Yusuf? Rehan? Muhammad Hanif Aziz? Fadel? Hadir, Pak. Nah, sebelum saya masuk pada perkuliahan kali ini, kita masih pakai buku yang rujukan pada perkuliahan ini. Di minggu sebelumnya, kita sudah bicara soal definisi dan hakikat ilmu komunikasi. Nah, materi hari ini sebenarnya nggak jauh berbeda dalam yang sangat dekat dan terkait dengan materi di minggu sebelumnya. Maka, saya mau coba tanya dulu, apakah teman-teman masih ingat, kira-kira di minggu lalu kita bicara soal apa saja? Ada yang bisa bantu saya mengingat materi minggu lalu? Oke, minggu lalu itu ada hakikat definisi. Untuk hakikat komunikasi itu proses penyampaian perasaan atau pesan dari seseorang kepada orang lain menggunakan bahasa sebagai medianya. Oke, terima kasih Pandu. Pernyataan, perasaan, dan pikiran melalui bahasa. Terima kasih. Ada yang mau bantu lagi soal, tadi Pandu bicara soal hakikat, ada yang mau bantu soal definisi? Silakan, Fatimah. Jadi dari bahan bacaan saya, salah satu definisi komunikasi menurut Baker dan Warren J. Anderson, komunikasi adalah berbagi informasi antara dua orang atau lebih. Itu salah satu. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Silakan, Ucup. Ada menurut Steve Moran dan juga Steve Moss, komunikasi itu adalah proses pembentukan makna. Oke. Terima kasih Ucup. Ada dua tuh yang kita bisa catat dari Fatimah. Fatimah bicara soal kata kunci ada informasi, berbagi informasi. Sementara Ucup bicara soal makna. Kita coba lihat yang lain. Ada lagi yang bisa bantu? Silakan. Kalau menurut saya itu artikan suatu kegiatan yang bisa mengarah pada adanya kesamaan pengertian atau kesamaan pemaknaan terhadap sebuah pesan. Oke. Ini terima kasih Pak Del. Ini adalah definisi yang lebih komplit lagi. Sebenarnya dia penggabungan antara Fatimah bahwa komunikasi itu soal informasi yang kemudian maknanya dipahami secara sama oleh dua orang yang saling bertukar informasi. Ada lagi yang bisa bantu? Saya, Pak. Ya, orang. Jadi kalau menurut dari bacaan yang saya baca, komunikasi itu merupakan hal di mana individu menggunakan simbol untuk membangun dan menginterpretasikan makna di dalam lingkungan mereka. Oke. Ini lebih kompleks lagi. Terima kasih Aura. Ada beberapa kata kunci di situ. Simbol, makna, bahasa, lingkungan dan kehidupan sosial. Ya. Bagaimana range dari definisi komunikasi mulai dari yang paling sederhana, berbagi informasi, berbagi makna, kemudian saling memahami maknanya. Baru kemudian ada lingkungan dan kehidupan sosial di situ.
Nah, kita akan lihat dari definisi yang teman-teman sampaikan tadi, kita akan lihat bagaimana hubungannya dengan materi perkuliahan minggu ini, yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Pada minggu ini, dengan bahan kajian atau materi prinsip-prinsip komunikasi, harapannya dari tujuan dari pembelajarannya adalah mahasiswa atau teman-teman dapat mampu memerinci dan mengaitkan fungsi. Kemudian sebenarnya secara sederhana, prinsip-prinsip komunikasi itu adalah penjabaran yang lebih jauh dari definisi atau hakikat komunikasi. Banyak ahli yang menyebut, ada yang menyebutnya sebagai asumsi, ada yang menyebutnya sebagai prinsip, ada yang menyebut indikator, cara, dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya, ketika nanti kita belajar soal prinsip-prinsip komunikasi, teman-teman akan menemukan kata-kata kunci tadi. Ada 12 prinsip komunikasi ini sejalan dengan definisi-definisi komunikasi yang sudah ada. Saya akan bagikan sebuah case study atau studi kasus yang kemudian nanti kita bisa sama-sama lihat bagaimana kemudian studi punya hubungan yang relevan, dan dalam satu case tadi dia mampu menjelaskan 12 prinsip komunikasi. Oke, teman-teman sudah baca case-nya. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita akan coba lihat bagaimana 12 prinsip komunikasi ini ada dalam kasus tersebut. Ini sekaligus untuk membuktikan bahwa prinsip-prinsip komunikasi ini benar adalah bagian dari penjabaran atau pemahaman yang lebih jauh terkait definisi komunikasi. Kita akan mulai dengan prinsip pertama, yaitu komunikasi bersifat simbolik. Bahwa kemudian kita seringkali disebut sebagai binatang yang menggunakan tanda, bahwa sejak awal artinya sesuatu yang dilempar bersama-sama bersifat arbitrary dan konvensional. Maksudnya di sini adalah seringkali simbol itu tidak punya makna, yang memberi makna kepada simbol itu adalah kita, manusia. Bahwa kemudian misalnya seperti ini, ada beberapa lambang yang merujuk agama-agama tertentu, misalnya Kristen, Islam dengan bulan sabit dan bintang, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, kita coba lihat bahwa setiap perilaku punya potensi komunikasi. Di sini sederhananya dia bilang bahwa we cannot not communicate, untuk tidak berkomunikasi. Bahwa peluang berkomunikasi terjadi di mana-mana. Komunikasi terjadi bila seorang memberi makna pada perilaku orang lain. Itu kata kuncinya. Apa contoh paling gampangnya? Konten-konten ini ya di media sosial ya. Iya. Ya. Cara paling gampang untuk bikin konten sekarang itu adalah kamu videoin laki-laki lagi makan. Saya nggak tahu. Coba videoin perempuan lagi makan, bisa nggak dia dapat? Enggak kan? Beda. Kayak perempuan lagi makan ya biasa. Ya, gitu. Tapi kalau laki-laki lagi makan di videoin, Kayak sedih, kayak orang sedih. langsung sedih tuh. Karena kita perlu ingat tadi dia bilang, komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain. Kemudian berikutnya adalah komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Hubungannya dengan tadi. Kalau mau balik lagi, ada hubungan dengan setiap perilaku punya potensi komunikasi. Bahwa seringkali kita nggak sengaja. Seringkali dibilang di sini, komunikasi dilakukan mulai dari komunikasi yang tidak sengaja, hingga komunikasi yang akan sadari. Kesengajaan bukanlah syarat utama untuk terjadinya komunikasi. Bahwa perilaku kita punya potensi untuk ditafsirkan oleh orang lain. Ingat ya yang tadi soal laki-laki tidak bercerita dan lain segala macamnya. Saya kasih tahu teman-teman bahwa foto yang sangat fenomenal yang merubah sejarah Indonesia.
Jadi di tahun 98 waktu itu, ketika Indonesia sedang mengalami krisis moneter, akhirnya pemerintah Indonesia lewat Presiden Soeharto meminjam uang ke IMF, International Monetary Fund. Jadi semacam lembaga yang mengelola keuangan internasional. Jadi dia boleh minjemin utang. Jadi sederhana kita bisa lihat ya, orang yang berhutang Dan penguasa. sama yang ngasih utang. Berarti kan ini yang punya uang minjem uang. Minjem uang. Dari foto ini seakan-akan kan benar-benar menggambarkan Melambangkan kekuasaan. gimana kemudian yang punya uang dengan posisi yang atau gestur yang Lebih tinggi. lebih tinggi ketimbang yang lain. Pertanyaannya sederhana, apakah dia, kalau mau balik lagi bahwa apakah dia benar-benar merencanakan untuk melipat tangannya, atau jangan-jangan memang nggak sengaja aja, Kita cuma lihat doang. atau jangan-jangan memang kebetulan angle fotonya dapat kayak gini aja. Nah, kita akan bicara hal lain tuh kalau kemudian media punya banyak foto tapi milihnya yang ini. Ini lihat, kan ada fotonya versi yang lain. Foto yang versi yang lebih manusiawi gitu. Foto versi yang lebih normal, tanpa harus berlipat. Kemudian juga prinsip berikutnya adalah komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Ini sederhananya bahwa kita tuh udah bisa nebak kira-kira orang tuh akan ngomong seperti apa, orang tuh akan merespon seperti apa, orang tuh akan menjawab seperti apa, orang akan manggil kita seperti apa. Bahwa kemudian dalam proses komunikasi kita bisa nebak. Kalau dibanting pintunya marah, atau kan nggak mungkin orang banting pintu tanda sayang, nggak ada orang banting. Kalau nyubit tanda sayang ada, ya kan? Tapi kemudian kalau banting pintu tanda sayang itu nggak ada. Maka kemudian sebenarnya kita bisa memprediksi perilaku komunikasi orang lain berdasarkan peran sosialnya. Kira-kira kalau dari case tadinya, pada bagian mana tuh yang bisa menunjukkan itu? Maksudnya dia bisa ditebak tuh. Bagian akhir. Yang mana? Pada saat Edi meninggalkan rumah sebelum itu. Bisa dibaca bagiannya dengan lengkap, Fatimah? Yang dari apa Pak? Dari dialog. Ya. Edi berteriak, jangan mulai saya sekarang. Tahukah kenapa tidak ada anak-anak lain yang menghubungi kalian? Itu karena kalian tidak tahu kapan harus berhenti. Dengar, aku sedang sakit kepala dan saya tidak ingin mendengar apapun dari kalian. Jimmy membentak, keluar dari rumahku sekarang. Edi meninggalkan rumah, membanting pintu depan di belakangnya. Oke. Dari membentak dan membanting pintu, kita tahu tuh bahwa keluarga itu tidak baik-baik saja. Nah, itu tadi salah satu prinsipnya. Kemudian berikutnya adalah semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Ada satu hal yang menjadi kunci sebenarnya dalam case tadi. Case tadi itu konteksnya barat tuh. Ya. Konteksnya barat di mana kemudian di kita kan seringkali orang tua tuh kalau bisa anaknya tinggal di rumah ya. Kalau di situ kan gimana anaknya bisa keluar dari rumah ya? Karena secara culture dia beda, secara budaya dia beda. Di kita kalau bisa anaknya nggak perlu harus tinggal di rumah, walaupun udah punya keluarga dan lain segala macam. Nah, di sini semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka kemudian akan semakin efektiflah komunikasinya. Misalnya agama, ras, suku, bahasa, pendidikan, ekonomi, maka dia punya kemiripan pada hal-hal tadi, maka dia akan efektif untuk berkomunikasi. Banyak hal tadi saya udah bicara soal agama, bicara soal ras, lalu bicara soal bahasa. Bahkan kemudian juga nih, makna satu pesan baik verbal maupun non-verbal pada dasarnya terikat pada budaya. Kemudian yang terakhir, bahwa komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Bahwa komunikasi
bukan obat mujarab untuk semua masalah. Banyak masalah di muka bumi ini yang jelas obatnya bukan komunikasi aja. Kan sering orang nuduh ya, wah ini kan cuma kesalahan komunikasi. Ini cuma persoalan miskomunikasi. Ini persoalan kegagalan komunikasi dan lain segala macam. Enggak. Jangan-jangan masalahnya emang bukan komunikasi. Masalah yang lain, misalnya dalam konflik misalnya. Konflik misalnya Aceh dan lain segala macam. Waktu era bahwa kemudian masalahnya bukan komunikasi, jangan-jangan masalahnya kesejahteraan. Jangan-jangan masalahnya ekonomi. Jangan-jangan masalahnya soal wilayah. Jadi nggak bisa diselesaikan sama komunikasi. Contohnya apa? Contohnya kemudian kan cara nyelesain masalahnya adalah Aceh boleh punya partai sendiri. Partai lokal Aceh. Jadi kalau misalnya kita tuh ada 24 partai, di Aceh berarti ada tambah 6, ada 30 partai. Karena itu bentuk dari cara penyelesaian masalahnya. Jadi komunikasi bukan solusi dari semua masalah. Itu yang perlu dicatat baik-baik. Nah ini juga sama. Seringkali kita merasa bahwa, wah kan udah ada teknologi hari ini. Wah kemudian harusnya dengan banyaknya teknologi, semua masalah jadi selesai dan lain segala macam. Buktinya, oh ada teknologi e-learning dan lain segala macam. Masalah yang dihadapin ada learning loss. Teman-teman kan SMA atau SMP yang? SMA ya? Yang COVID itu belajar daring kan? SMP ya, Pak. Google Classroom. SMP. Ya SMP atau SMA lah di masa itu. Kan ngalamin itu kan? Ya kendalanya ternyata ada tuh. Ada learning loss dia bilang. Kemudian ada hoax yang jelas. Kemudian juga ada filter bubble, echo chamber. Ternyata banyak hal. Ternyata teknologi informasi komunikasi bukan menyelesaikan masalah, justru alih-alih dia bikin sebuah masalah baru. Yang kan punya pengaruh besar terhadap kehidupan kita secara sosial maupun secara individu. Saya pikir itu soal prinsip-prinsip komunikasi. Ada pertanyaan sejauh ini, teman-teman? Baik Pak, saya mau bertanya, kira-kira bagaimana dengan kehadiran AI hari ini? Apakah kaitannya dengan komunikasi? Oke. Ya, kehadiran AI dengan prinsip, yang jelas AI tadi masuk pada prinsip yang terakhir. Bahwa kemudian dia bukan panacea. Teman-teman kan sering lihat ya, cara mengutip, cara memparafrase, cara mentranskrip video, bahkan mencari rujukan, bahkan bikin tugas dengan AI dan lain segala macam. Tapi persoalannya itu sederhana. Bahwa AI itu belum tentu menyelesaikan semua masalah. Dia bisa jadi sumber dari masalah baru. Saya mau kasih lihat deh kayaknya. Saya punya. Nah ini. Ini yang CEO OpenAI dia bilang ChatGPT seharusnya jadi teknologi yang tidak terlalu kamu percaya. Bayangin, yang bikin ChatGPT aja bilang, jangan percaya sama ChatGPT. Lalu kemudian kita menggantungkan kehidupan kita pakai ChatGPT, bikin tugas pakai ChatGPT, bikin skripsi pakai ChatGPT. Belum lagi dengan video terbaru ya, yang bisa bikin video pakai AI itu. Apa? Nama aplikasinya saya lupa lagi. VO3 ya, yang kemudian bikin video bisa pakai AI yang kemudian sangat realistis. Maka kemudian pengaruhnya bagaimana tahun politik dalam pemilu presiden, kemudian video-video AI macam tadi bisa merajalela. Tentu kemudian besar dengan dalam kehidupan kita gitu. Dan AI juga punya masalah besar dengan kemampuan kita berpikir. Bahkan S2 atau S3, 2-3 tahun yang lalu. Saya S2 lalu saya S3. Kalau saya mencari jurnal, Mas, saya mesti ke perpustakaan, saya cek jurnalnya, saya ambil, saya baca. Oh, kemudian saya tulis. Sekarang, pertanyaan apapun, Google. Apalagi sekarang ada AI ya? Iya. ChatGPT, semua, ketik aja, keluar semua. Jadi, dulu yang butuh waktu 24 jam, 30 jam, itu bisa cepat. Sekarang saya kerjakan. Saya nanya,
apa harga yang harus dibayar untuk kecepatan ini? Menurut Anda, Mas Panji? Apa harga yang harus dibayar? Sekarang Mas cepat-cepat kan? Anda nanya apapun juga, internet cepat, Google. Ya? Apa harga yang harus dibayar atas kecepatan ini? Harganya adalah Kedangkalan. Apa kedangkalan yang dimaksud? Dari hasil riset dia bilang bahwa ChatGPT mungkin mengurangi atau mengikis kemampuan kita berpikir kritis. Itu hasil risetnya. Teman-teman nanti silakan baca, dia bilang, studi dari MIT bahwa pakai AI seperti itu bisa bikin otak jadi lebih lemah, tidak kritis, dan cenderung lebih malas. Maka itu pengaruh besarnya. Ya, tapi tentu ada perdebatan di situ ya. Setiap orang boleh punya sudut pandang. Jelas clear bahwa prinsipnya tetap benar bahwa komunikasi bukan obat dari segala masalah. Bahkan teknologi informasi dan komunikasi sekalipun belum tentu menyelesaikan semua masalah. Begitu. Itu saja saya pikir terkait perkuliahan hari ini. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan tadi atau dari case yang sudah teman-teman baca? Silakan. Oke, boleh Pak. Silakan Pandu. Oke, dari pertemuan hari ini dapat saya simpulkan tadi Bapak ngasih study case. Nah, ternyata didapati bahwa prinsip-prinsip komunikasi itu nggak bisa jauh dari kehidupan sehari-hari kita. Gitu, Pak. Oke. Bahwa kemudian prinsip-prinsip komunikasi itu sebenarnya kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ada lagi yang mau ngasih kesimpulan? Ya silakan Aura. Izin menambahkan, kesimpulannya adalah bahwa komunikasi itu tidak bisa dilepaskan dan akan selalu berkaitan dengan berbagai kata kunci. Di antaranya itu simbolik, potensi komunikasi, dimensi isi dan dimensi hubungan, berbagai tingkat kesengajaan, konteks ruang dan waktu, prediksi, sistemik, sosial budaya, sekuensial, prosesual, dinamis, dan irreversible, dan panacea. Gitu, Pak. Oke. Terima kasih Aura. Itu adalah kata kunci yang perlu kita ingat kalau kita bicara soal prinsip-prinsip komunikasi. Bahkan kemudian itu adalah kata kunci yang perlu kita ingat kalau kita bicara soal komunikasi. Nah, materi kita minggu depan itu adalah elemen-elemen dalam proses komunikasi. Dan untuk penugasan, nanti teman-teman silakan membuat sebuah esai opini terkait dengan pertanyaan Siva tadi. Sebenarnya, seberapa besar pengaruh AI terhadap kehidupan kita dalam konteks komunikasi? Itu kira-kira pertanyaan besarnya. Nanti silakan dibikin esainya dan dikumpulkan di platform e-learning kita di smileunp.ac.id. Itu saja teman-teman. Terima kasih sudah datang pada perkuliahan sore ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi pada program studi S1 Ilmu Komunikasi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.